Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Opi, masih di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk hari ini kita masih akan membahas bab 1 mengenai interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nanti yang akan kita bahas adalah beberapa negara yang ada di negara ASEAN. Ada anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita persiapkan dulu untuk yang mendukung pembelajaran. Alat tulis kalian, buku tulis dan catatan, dan buku paket. Sudah disiapkan anak-anak? Oke, kalau sudah, mari kita lanjutkan. Masih dengan peta konsep yang sama, karena materinya masih bab 1, masih seperti ini, kita masih di negara-negara anggota ASEAN. Yang kita bahas nanti adalah kondisi fisik dan non-fisik, sosial, ekonomi, politik, budaya, negara-negara ASEAN. Untuk pertemuan kali ini masih di kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami perubahan keuangan dan interaksi antar uang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Indikator pencapaian kompetensi. Pada saat setelah kita melaksanakan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Negara ASEAN yang akan kita bahas hari ini yang pertama adalah negara Kamboja. Identitas negara Kamboja. Nama resminya adalah Republik Rakyat Kamboja, dengan beribu kota di kota Phnom Penh dengan pemerintahan Republik Komunis. Kepala negaranya adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Ketua Dewan Menteri, badan legislatifnya Majelis Nasional. Penduduk berdasarkan perhitungan tahun 2015 kurang lebih 15,4 juta jiwa. Untuk bahasanya yang resmi adalah bahasa Khmer dan Perancis. Agamanya adalah Buddha dan Theravada. Rakyatnya berbangsa Kamboja atau Kamboja, dan mata uangnya adalah Ri. Untuk keadaan alam negara Kamboja. Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang utara dan dari 102 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Luas wilayah Kamboja kurang lebih 181.300 km persegi. Batas wilayah Kamboja, bagian utara negara Thailand dan Laos, bagian timurnya adalah negara Vietnam, bagian selatan Laut Cina Selatan, dan bagian barat adalah Thailand. Yang selanjutnya adalah iklim. Kamboja beriklim tropis muson dengan musim hujan pada bulan November sampai dengan Mei. Iklim ini dipengaruhi iklim muson timur laut, sehingga dalam bulan Januari sebagian besar daerahnya menerima curah hujan kurang dari 50 mm tiap bulan. Dalam kurun bulan Juni sampai dengan Oktober, angin bertiup dari arah laut. Tiupan angin musim barat daya menyebabkan daerah ini banyak menerima curah hujan. Daerah pegunungan Elephant dan pegunungan Cardamom dapat menerima curah hujan sampai dengan 3050 mm per tahun. Dataran Tonle Sap yang terletak di daerah bayangan hujan menerima curah hujan kurang dari 1525 mm per tahun. Sedangkan suhu rata-rata per tahun di wilayah Kamboja mencapai sekitar 27 derajat Celcius. Tentang alam. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di negara Kamboja. Sungai ini melintasi Kamboja dari utara ke selatan sepanjang 500 km. Sungai Mekong dapat dilalui kapal-kapal yang melintas dari delta Sungai Mekong di Vietnam sampai dengan ke Phnom Penh. Tonle Sap merupakan danau terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Kamboja. Danau ini dihubungkan ke Sungai Mekong melalui sebuah anak sungai kecil yang bernama Tonle Sap.
Sungai ini mengalir dari Danau Tonle Sap ke Sungai Mekong. Namun sepanjang musim hujan, yaitu pada bulan Juni hingga Oktober, arah aliran Sungai Tonle Sap berbalik dari Sungai Mekong menuju daerah Danau Tonle Sap. Hal ini mengakibatkan banjir yang sangat parah di daerah-daerah sekitar danau. Pada saat itu, ukuran Danau Tonle Sap bertambah besar, menjadi lebih dari 2 kali lipat dari ukuran biasanya. Kamboja Tengah merupakan sebuah daerah yang subur. Pegunungan-pegunungan yang berjajar membentuk setengah lingkaran menjadi perbatasan alamiah antara Kamboja dan Thailand. Di sebelah barat terdapat Gunung Kardamon dan di sebelah tenggara Gunung Gajah. Sedangkan di sebelah utara pegunungan ada Pegunungan Dan Gate. Gunung tertinggi di Kamboja adalah Phnom Aural yang berada di Pegunungan Kardamon dengan ketinggian 1.813 meter. Penduduk negara Kamboja. Kamboja tergolong negara dengan jumlah penduduk sedikit di Asia Tenggara, yakni 15,4 juta jiwa. Sedangkan pertumbuhannya sebesar minus 0,% per tahun, yang artinya setiap tahun penduduknya berkurang 0,2%. Kelompok penduduk yang dominan di Kamboja adalah etnis Khmer, sekitar 85% dari jumlah penduduk Kamboja. Sisanya adalah etnis Vietnam, lalu diikuti oleh etnis Tiongkok sekitar 100.000, Muslim Chan, serta beberapa dari suku primitif. Orang-orang Vietnam masih mencakup 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Kamboja, atau data lain, bahkan hingga 10% dari jumlah penduduknya. Perekonomian negara Kamboja. Mata pencaharian penduduk Kamboja bertumbuh pada bidang pertanian dengan sistem pengolahan yang masih tradisional. Industri besar tidak dimiliki oleh Kamboja. Perang yang berlangsung di negara tersebut telah meluluhlantakkan sektor industrinya. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil, bahan mentah, suku cadang, dan minimnya sarana transportasi dan telekomunikasi juga menjadi penyebab terpuruknya sektor industri. Industri yang menjadi andalan di Kamboja terbatas pada industri semen dengan skala yang tidak besar, industri kayu, dan industri rokok. Sumber daya alam. Kamboja merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang kurang sebanding dengan luas wilayahnya. Sumber daya alam paling dominasi terdapat pada bidang pertanian. Perang yang berkepanjangan menyebabkan produksi dari sektor pertanian mengalami penurunan. Sebelum perang meletus, Kamboja mampu melakukan ekspor beras, tetapi kini justru mengandalkan beras dari negara lain. Pertanian di negara ini berada di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Selain itu, dijumpai di plato-plato tanah basalt di Provinsi Kompong Cham dan Provinsi Rotanokin. Kerjasama internasional. Saat ini, kerjasama yang diikuti oleh Kamboja yaitu melalui badan-badan PBB seperti ILO, UNESCO, WHO, serta forum kerjasama lain yang dilakukan dengan suatu negara dan organisasi internasional dalam kawasan regional maupun internasional. ASEAN adalah organisasi regional yang diikuti, sementara organisasi internasional diantaranya ESCAP, IAEA, IDA, IBRD, IFC, dan organisasi lain. Antara Indonesia dan Kamboja terjalin hubungan politik dan keamanan dengan saling menempatkan duta besarnya. Selain itu, Indonesia juga ikut berperan dalam usaha menyelesaikan pertikaian di Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting dan pengiriman pasukan Garuda 12 pada tahun 1992 di bawah UNTAC untuk menjaga perdamaian di Kamboja. Negara yang selanjutnya adalah negara Laos. Identitas negara Laos. Nama resminya adalah Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kotanya adalah Vientiane. Pemerintahannya berbentuk republik komunis. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Badan legislatifnya Dewan Nasional. Bahasa utamanya Lao, Prancis, dan Inggris. Agama utamanya Buddha dan animisme. Rakyatnya yaitu orang Lao atau bangsa Lao.
Penduduk berdasarkan perhitungan tahun 2015 berjumlah 6,9 juta jiwa. Mata uangnya adalah KIP. Hari kemerdekaannya adalah 2 Desember. Lagu kebangsaannya adalah Pengkatlau. Letak dan batas negara gembul Laos. Letak astronomis Laos berada pada 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 107 derajat bujur timur. Batas negara Laos adalah sebagai berikut. Sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam. Sebelah timur dengan Vietnam dan sebelah selatan dengan Kamboja. Iklim negara Laos. Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat Celcius pada bagian utara dan 28 derajat Celcius pada bagian selatan. Laos memiliki 3 musim, yaitu musim hujan yang panas terjadi antara bulan Juni sampai Oktober pada saat adanya pengaruh angin musim barat daya yang datang ke wilayah ini. Musim kemarau yang sejuk terjadi pada bulan November sampai dengan Februari pada saat angin bertiup dari arah timur laut. Yang terakhir, musim pancaroba yang kering dan panas terjadi antara bulan Maret sampai Mei pada masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Bentang alam. Negara Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hujan tropis yang belum terjamah. Hanya sekitar 5% dari lahan mereka yang cocok untuk lahan pertanian. Namun, lahan pertanian yang 5% itu menyediakan sampai 80% lapangan kerja. Laos memiliki luas wilayah kurang lebih 236.804 km persegi. Luas dari wilayah Laos tersebut merupakan setengah bagian dari luas Pulau Sumatera di Indonesia. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Kawasan Laos terdiri dari 4 kesatuan geografis utama, yaitu sebagai berikut. Barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan yang bertopografi kasar, yang pada bagian utara bagian pegunungan lipatan terpotong-potong. Puncak gunung tertinggi berada pada Gunung Pho Phi, yaitu dengan ketinggian 2.820 meter. Adapun datarannya ada pada daerah Plato Siang Kuang, lereng barat Pegunungan Anan, Plato Pulau Vance, dan daerah lembah Sungai Mekong. Penduduknya. Laos adalah satu dari beberapa negara komunis yang masih tersisa di dunia. Sejak jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Laos tetap bertahan dengan paham komunisme sambil berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan politik dunia yang cepat. Jumlah penduduk negara Laos bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, termasuk yang paling kecil. Penduduk Laos tahun 2015 berjumlah 6,9 juta jiwa, dengan pertumbuhan minus 0,3% per tahun. Kurang lebih 50% penduduknya memeluk agama Konghucu, 34% menganut kepercayaan suku, 2% Kristen, dan lain-lain mencapai 6%. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Laos, adapun bahasa keduanya yaitu Inggris, Vietnam, dan Prancis. Etnis bangsa yang banyak ditemukan yaitu etnis Laosian, suku gunung, dan suku lainnya. Orang Laos banyak tinggal di dataran rendah di pinggir sungai. Orang Meo dan Yao, keturunan dari Tiongkok bagian selatan, hanya tinggal di daerah pegunungan dan memanfaatkan lahan untuk pertanian dengan sistem tebang bakar. Tingkat pendidikan Laos telah mengalami banyak perubahan ke arah lebih baik meskipun kuantitasnya masih rendah. Hampir 40% penduduk Laos masih buta huruf. Kita lanjutkan ke perekonomian negara Laos. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Luas lahan pertaniannya kurang lebih
932.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung, terutama di Provinsi Siangkwang dan Houpan. Sarana transportasi belum banyak dan sarana telekomunikasi juga masih sedikit. Hal ini membuat laju perdagangan berjalan kurang lancar. Ekspor utama Laos berupa barang tambang seperti biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, di antaranya adalah beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik, dan barang-barang konsumsi lainnya. Pusat perekonomian Laos terdapat di sepanjang Sungai Mekong yang memiliki banyak dermaga pelabuhan. Terus GDP Laos mencapai angka 12.043 pada harga pasar. Sumber daya alam. Sumber daya alam di Laos adalah sumber daya hutan yang sekarang mengalami penurunan secara signifikan. Diperkirakan Laos tinggal memiliki luasan hutan kurang lebih 130.000 km persegi. Dari jumlah itu, kurang lebih 70.000 km persegi saja yang memiliki nilai jual. Namun demikian, Laos mampu melakukan ekspor hasil hutan ke negara lain. Sumber daya yang menjadi andalan Laos hampir sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu sektor pertanian dan hutan. Selain itu, sektor perikanan, peternakan, dan pertambangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negaranya. Kerjasama. Dalam tata pergaulan dengan negara lain, Laos banyak melakukan kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti ekspor dan impor. Di lain pihak, kerjasama yang dilakukan Laos juga sudah lebih berkembang dalam bidang-bidang lain, baik di level regional maupun internasional. Sebagai anggota ASEAN, Laos turut aktif dalam kegiatan kerjasama tersebut, misalnya KTT ASEAN ke-10 yang dilaksanakan di Vientiane. Beberapa organisasi internasional yang diikuti Laos diantaranya adalah ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, UNDP, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, APEC, dan lain-lain. Indonesia dan Laos menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan menempatkan duta besarnya. Selain itu, Laos juga terlibat kerjasama pada forum ASEAN. Baik anak-anak, kita memasuki ke penutupan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulannya, antara Kamboja dan Laos itu adalah negara komunis. Nah, yang keduanya masih memiliki paham komunis. Nah, anak-anak jangan lupa untuk selalu membuat catatan atau ringkasan di buku mata pelajaran khusus IPS dengan memuat nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan submaterinya. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita di masa depan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata yang salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.